Kalau misalnya telat 5 menit kita tunggu. Tapi kalau telat 2 jam ya kelas lain jadinya gitu kan. Maaf telatnya 2 jam karena ada rapat, wah nggak bisa ditunggu kalau begitu. Karena ini kayak project itu Bu, kayaknya project apa namanya? Project kritis. Kalau di dalam project namanya lintasan kritis. Apa itu lintasan kritis? Kalau ibu mundur maka yang lain mundur gitu. Oh maaf saya ya ini nggak bisa karena ya kan pertamanya bapak satu dulu, kemudian baru Iya, bapak dua iya. dan seterusnya. Nanti kalau udah beres lanjut ke buku yang kedua, kan gitu pas itu 14 pertemuan clear. Oke, silahkan ada kabar gimana keputusan Bu Koi? Baik, Pak. Saya coba telepon dulu ya, Pak. Silakan silakan. Yang tidak hadir selain Pak Sopran, satu orang lagi siapa? 3 orang, Kan Pak. harusnya Pak Sofran, ah, Pak Sopran. Pak Sofran, terus Pak Asep, eh, Pak Asep Indra, Hmm, terus satu lagi Pak apa ya? Satu lagi Pak, bentar Pak, lagi dicari siapa ya? kan kita 16 ya. 16 orang atau Iya 17 orang? 16 Pak. 16, 17 sama Panjang. 17 sama Panjang. Eh, Oke, eh, nah, iya 17 delapan harusnya. belas sama Panjang Pak. Ya 17 kan berarti ya? 17. Iya. 17. 17 orang. Jadi yang lama itu 15, yang baru itu 2 orang kan? Dua, tapi satu ada Ah, yang cuti atau keluar itu loh Pak. Jadi sisa 16. siapa yang cuti? Pak Pak Adit, Pak Adit. Pak Adit ya. Oh, Aditya. Iya. Kenapa dia? Oh Pak Kiki ini belum ada Pak sekarang. Ah, Pak Kiki nggak ada. Pak Kiki, Pak Sofran, Pak Asep Indra. 3 orang ya. 3 orang. Iya benar. Mungkin Bu Koi sudah mendapat menemukan jawabannya dari Pak Sopran. Tidak dijawab Pak. Sudah jawab ya. Atau yang lain, yang dekat mungkin? Siapa yang satu sekolah atau satu pekerjaan atau satu apa? Nggak ada kabar? Nggak ada kabar ya? Atau nggak apa-apa sambil nunggu Pak Bu Koi dibahas aja dulu, diutarakan apa yang didapatkan dari bab satu, mungkin dari tambahan-tambahan yang lainnya sehingga lebih eh, apa namanya lebar gitu ya, lebih lebar pembahasannya. Silakan Bu Koi. Assalamualaikum Pak Rasim. Waalaikumsalam. Ya. Maaf Pak, ini kebetulan saya sedang mendampingi siswa kunjungan industri. Jadi saya izin off cam dan menyimak Pak. Ini sedang di bis sekarang. Ya Enak Pak. ya. Sip, sip, sip. Mangga, Ya, mangga, mangga. siap Pak. Terima kasih ya Alhamdulillah. Pak. Yo, dengan dukungan teknologi kita bisa mempercepat ubiquitous learning. Ya, mangga, mangga, mangga. Oke, makasih Pak. Ya, semoga lancar. Baik, monggo Bu Koi kalau begitu. Silahkan.
Ini dari buku yang mana, Bu? Diambilnya? Ini dari buku yang itu Pak, yang Rich Sim, yang 8 bab ya? 8 bab ya? Ya. Bukan yang menambah, bukan rethinking ya, bukan ya? Bukan, kan kata Pak Enjang yang buku yang itu. Ya, Di ya, sananya ya. yang ada 8 bab. Jadi Oke. saya ke bagian bab 1. Siap. Monggo, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Qoidatun Nikmah. Seharusnya saya berdua ya dengan Pak Sofran Bahru Rozi, tapi kebetulan belum bisa, jadi saya akan mencoba untuk mempresentasikan terlebih dahulu, yaitu tentang bab 1 dari buku yang Rich Sim, Perubahan Mendasar dalam Pendidikan. Latar belakang dari perubahan mendasar dari pendidikan, yaitu menurut Richard dalam bukunya Learn to Teach menyebutkan bahwa Maaf, Bu, ya bisa di ini nggak di slide show aja, Bu, supaya ini agak besar. Ya, bahwa menyebutkan bahwa pada akhir abad ke-19 itu dan awal abad ke-20, tujuan pendidikan itu berkembang dengan pesat dan peran guru mendapat dimensi tambahan. Sekolah menengah yang komprehensif seperti yang kita kenal sekarang ini mulai dibentuk ya. Sebagian negara mungkin membuat hukum yang mengharuskan ya, mewajibkan semua siswa itu bersekolah hingga usia 16 tahun. Dan tujuan pendidikan bergerak melampaui tujuan literasi dasar yang sempit. Seperti mungkin di Indonesia ya, kalau zaman dulu itu kita sempat yang pernah ada diwajibkan sekolah 9 tahun seperti itu. Nah, sekarang kan berubah menjadi sekolah wajib 16 tahun ya. Itu. Dan dalam surveinya Gallup itu di Amerika Serikat 59% dinyatakan bahwa orang dewasa berusia 18 hingga 35 tahun mengatakan bahwa mereka itu mengembangkan sebagian besar keterampilan yang mereka gunakan dalam pekerjaan mereka saat ini itu didapat dari luar sekolah seperti itu. Jadi mereka belajar yang ilmu yang mereka dapat itu berdasarkan pengalaman di luar sekolah seperti itu. Selanjutnya yaitu 43% dari semua siswa kelas 5 itu hingga 12 itu mengatakan bahwa mereka berharap untuk meluncurkan bisnis mereka sendiri suatu hari nanti. Namun di sini hanya 7% yang mengaku memiliki pengalaman mengenai mereka persiapan untuk hal ini, seperti itu untuk hal bisnis. Sebentar Pak, saya dan juga seperti yang dikatakan oleh Will Richardson, transformasi nyata dari teknologi dan web adalah bahwa ia menciptakan kebebasan untuk belajar dan kebebasan untuk berkontribusi dan juga berpartisipasi dalam skala global yang tidak ada bahkan 1 dekade yang lalu seperti itu. Jadi secara ini ya kita dengan adanya transformasi itu dari teknologi kita dapat belajar tanpa adanya keterbatasan seperti itu. Jadi bebas mencari apa saja, informasi terkait apa aja di dalam teknologi saat ini. Berikut ini adalah yang melatar belakangi dari terjadinya perubahan pendidikan ya, perubahan mendasar dari pendidikan, sehingga muncullah pedagogi yang baru. Apa sih pedagogi baru ini?
pedagogi baru ini dapat didefinisikan secara ringkas ya sebagai model baru dari kemitraan pembelajaran di antara siswa dan guru yang bertujuan untuk pembelajaran yang mendalam dan yang meliputi akses dari digital. Yang selanjutnya yaitu ini adalah perbedaan dari pedagogi baru dengan pedagogi lama. Di dalam pedagogi lama mungkin seorang siswa hanya mendapatkan pengetahuan seutuhnya itu di kelas dan didapat ilmu penguasaan itu dari ilmu pengetahuan itu semuanya terpusat dari kapasitas guru seperti itu. Dari ilmu pengetahuan yang didapat hanya sekedar dari guru saja seperti itu untuk informasi pengetahuan. Sedangkan di pedagogi baru ini siswa dan guru menjadi sebuah mitra ya. Dan siswa juga bisa mendapat pengetahuan tidak hanya dari guru saja, namun bebas mencari ilmu-ilmu di luar sekolah seperti di Google seperti itu ya, dan lain sebagainya. Dan berikut ini adalah karakter dari pedagogi baru. Yang pertama yaitu model ini menjadi baru karena bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang mendalam, melibatkan penciptaan dan penggunaan pengetahuan baru di dunia nyata. Yang kedua yaitu model ini menjadi berhasil dalam kemitraan pembelajaran baru yang muncul di antara siswa dan guru ketika proses pembelajaran menjadi titik fokus untuk penemuan bersama, menciptakan dan penggunaan pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu model ini merespon dan mengaktifkan oleh akses digital di dalam dan di luar sekolah. Dan yang keempat yaitu perkembangan ini radikal terjadi di seluruh sistem. Dan selanjutnya yaitu Stratoper menggambarkan pedagogi sebagai fondasi ya, dan teknologi dapat dianggap sebagai pengaktif dan juga alat dalam pelayanan pembelajaran yang mendalam. Yaitu jadi pedagogi yang efektif itu yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai akselerator pembelajaran sehingga dapat mengubah pengetahuan kita gitu. Dan sebentar, Kak. Di dalam pedagogi baru ini juga memiliki beberapa hambatan ya. Di pedagogi baru ini dari hasil survei menunjukkan 20,1% itu siswa dan 22,8% guru belum memiliki perangkat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK seperti yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar daring gitu. Seperti itu Pak. Terus selanjutnya yaitu Nicolopoulou dan Gialames 2006 itu mengelompokkan tantangan penggunaan TIK dalam proses pembelajaran dari 3 aspek, yaitu kurangnya dukungan, kurangnya kepercayaan, dan selanjutnya yaitu kurangnya perlengkapan.
Ini suaranya kedengaran atau gimana? Di ini kayaknya. Saya juga Oh, hilang ternyata Pak. Iya, Sama. maaf ya, ada kendala di sinyal. Mohon maaf. Ya, oke. Berikut ini adalah solusi dari hambatan pedagogi baru. Yang pertama yaitu perlunya kita memahami fungsi dari TIK tersebut. Jadi harus paham dulu fungsi-fungsi dari TIK itu. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas guru dalam mengajar dengan beberapa pengetahuan dasar TPEX, yaitu teknologi, pedagogi, content, knowledge. Seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu dengan penerapan model bring your own device dalam pelengkapi perangkat pembelajaran antara guru dan murid gitu. Karena kan di situasi yang saat ini mungkin yang mengharuskan murid dan guru untuk pembelajaran melalui daring, dan mungkin dari pihak pemerintah atau sekolah sendiri kan belum ada untuk mensupport device tersebut, sehingga masing-masing dari guru dan murid itu harus menyiapkan device-nya masing-masing seperti itu untuk memperlancar dengan pembelajaran secara daring. Baik, selanjutnya. Selanjutnya kesimpulannya yaitu perkembangan zaman dan teknologi, perubahannya pasti terjadi ya, tidak terkecualikan dalam dunia pendidikan yang didesak oleh para peserta didiknya, juga didesak oleh alasan kesehatan. Dengan berubahnya dunia pendidikan, ilmu pedagogi pun ikut berubah dan yang kini dikenal dengan pedagogi baru atau pedagogi digital, atau beberapa ada juga yang menyebutkan dengan pedagogi digital krisis. Seperti itu ya Pak presentasi dari saya. Seharusnya kan ada kolaborasi berdua, namun Pak Sofrannya belum ada kabar juga. Jadi cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1 Bu Koi dan nanti Pak Sopran. Oke, baik, menarik, bagus sebenarnya. Ini pembuka ya, jadi jendelanya sudah dibuka ya. Kita mulai diskusikan karena jendela sudah dibuka. New pedagogi atau pembelajaran baru atau era mungkin tadi disebutkan era digital gitu ya, era digital, atau mungkin yang jadi pertanyaan Bapak Ibu mungkin punya pertanyaan, silahkan, atau Bapak Ibu punya konsep lain atau tambahan informasi lain dari latar belakang kenapa kau butuh gitu ya, kenapa kau butuh new teknologi atau new pedagogi. Tadi ada juga mungkin ada istilah TPEK gitu ya, ada istilah TPEK, apa itu TPEK itu misalnya, apa hubungannya dengan ini, atau mungkin ada nggak hubungannya yang sekarang terjadi saat ini ya, keadaan saat ini, posisi kita mungkin baik di sini ya, atau mungkin di sekolah kita, apakah kita sudah menginjak ke new pedagogi atau pembelajaran baru atau tidak, fenomena yang saat ini kita punya. Oke, mungkin silakan kita buka dulu sesi pertama. Silakan yang mau bertanya atau mau menambahkan ide atau konsep atau hal yang baru dari mungkin bacaan yang sama tapi pemahaman berbeda, atau mungkin bacaan yang berbeda dari tadi, kayak tadi ada beberapa mungkin yang sudah didapatkan dari sistem atau informasi yang lain gitu ya, kayak dari apa namanya tadi Kemendikbud misalnya kan sudah dijelaskan di sana bahwa guru itu 1/5 ternyata belum mendukung konsep
yang disebut dengan digital akses atau new pedagogi ini. Oke, silakan yang mau bertanya atau berkomentar atau menambahkan atau hal yang lainnya terhadap bab 1 ini. Jadi baseline-nya adalah di bab 1 buku itu, baru supportingnya atau mungkin backbone-nya itu adalah tulang punggungnya itu ya buku itu, baru rusuk-rusuknya gitu ya kalau di backbone, atau tambahan-tambahan supportingnya dari berbagai sumber yang lain. Itu monggo silakan. Ada yang mau mencoba menambahkan atau bertanya atau hal yang lain? Pak Alko mungkin sudah mulai ini berpikir keras itu. Baik Pak, saya Pak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin yang saya sampaikan bisa jadi salah atau mungkin itu hanya persepsi saya. Jadi mungkin nanti mohon diluruskan Pak Rasim. Baik, Bapak Ibu, jika kita lihat ya, mungkin kita berkaca kepada kondisi di sekolah gitu kan. Pada saat sekarang ini sekolah seolah-olah menggencarkan digitalisasi sekolah gitu. Digitalisasi sekolah itu justru memaksakan sistem, ya, memaksakan sistem dalam memaksakan sistem itu diterapkan di sekolah tersebut, ya. Sedangkan banyak sekolah itu terkhusus di Riau ya, menurut saya. Di Riau tuh masih banyak sekolah yang justru yang dalam artian sebenarnya secara sarana dan prasarana itu belum siap secara seutuhnya gitu kan. Kemudian dipaksakan dengan pola digitalisasi sekolah. Ini digitalisasi sekolah ini yang saya maksud ini adalah penerapan sistem informasi sekolah, kemudian penggunaan e-learning, kemudian ujian CBT ya yang berbasis komputer, namun tidak didukung oleh sarana prasarana yang ada di sekolah tersebut gitu. Nah, mau tidak mau akhirnya sekolah berpikir keras gitu kan, bagaimana caranya memenuhi itu semua gitu kan. Walaupun dengan segala keterbatasan, bahkan di Riau ini Pak, ada yang belum dapat bisa dalam artian sinyal HP pun masih minim gitu kan. Ada, cuman ya timbul hilang gitu kan. Jadi masih itu kondisi di sini Pak. Nah, kemudian yang saya lihat justru digitalisasi sekolah ini sebenarnya untuk saat sekarang ini yang terjadi itu masih hanya sebatas mendukung kegiatan sekolah, Pak. Mendukung kegiatan administrasi sekolah maksudnya. Ya, masih banyak seperti itu. Tapi sebenarnya kalau menurut saya mungkin digitalisasi sekolah itu tersebut, saya rasa mungkin harus mendukung pembelajaran seharusnya. Kan gitu ya Pak ya. Mendukung pembelajaran, bagaimana meningkatkan pemahaman siswa, baik dia menggunakan perangkat IT dan sebagainya, sehingga anak-anak ada siswa jadi lebih paham, lebih mengerti bagaimana menggunakan, bagaimana bahwa komputer tersebut, bahwa ilmu komputer tersebut bisa mendukung pembelajaran mereka gitu loh. Jadi gitu Pak. Jadi kemudian satu lagi Pak, justru saya nggak tahu di sekolah yang lainnya, tapi di sekolah yang tempat saya gitu loh kan. Jadi memang anak-anak rata-rata menggunakan handphone itu kan, menggunakan Android untuk kegiatan mereka. Tapi itu hanya sebatas untuk ber-WA, kemudian nge-game gitu kan.
Tapi itu belum ada langkah yang konkret gitulah. Bagaimana bisa kita memanfaatkan sarana yang ada pada siswa tersebut, yang ada pada siswa, misalnya handphone mereka bisa kita pergunakan untuk mendukung pembelajaran mereka. Itu belum ada. Justru apa? Seperti saya jurusan di komputer jaringan, itu kalau saya survei Pak, pernah saya tanya itu, sudah kelas 12 mereka, ya dari 25 atau 30 siswa, itu paling-paling yang memiliki laptop saja, paling cuma 5 orang. Paling cuma 5 orang. Padahal sebenarnya itu sebuah kebutuhan untuk jurusan komputer jaringan gitu loh. Contoh ketika saya belajar memberikan materi, ya materi tersebut saya sampaikan di labor, kemudian setelah pulang ya mereka tidak tahu apa-apa lagi gitu kan, karena mereka tidak mempraktekkan. Ketika saya berikan tugas, ya mereka rata-rata tidak mengerjakan karena bingung mereka mengerjakan di mana gitu. Jadi gitu Pak. Jadi apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, kita seperti siswa atau kita seperti dipaksa ya di tengah ketidaksiapan pembelajaran, dipaksa untuk menggunakan perangkat IT gitu kan, sedangkan banyak yang belum siap. Tapi sebenarnya menurut saya itu sebuah terapi ya. Sebenarnya bagus seperti itu agar kita siap. Gitu Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Alko. Siapa yang mau nanggapin? Mungkin Bu Koi atau yang lainnya silahkan. Atau mungkin boleh juga mengutarakan hal yang lain, atau penemuan yang lain, atau solusi gitu. Atau solusi. Sebentar. Oke. Silakan. Pak Alex mungkin, Pak Alex. Saya menanggapi yang dari Pak Alko tadi yang disampaikan Pak Alko kan ada keterbatasan gitu ya di daerah Pak Alko begitu ya Pak Alko ya. Jadi mengingat-ingat lagi kalau dulu kan sempat dengar-dengar juga kalau nanti semuanya akan serba digital gitu ya. Ternyata di tahun 2000 berapa sih ya pandemi itu mulai semuanya mau nggak mau dipaksa tadi yang Pak Alko sampaikannya. Semua tuh ada percepatan gitu ya, percepatan perubahan tiba-tiba langsung semua serba digital. Guru-guru yang dulu merasa bilangnya mungkin itu mah nanti ketika kalian sudah lama menjadi guru akan mengalami gitu ya. Kita mah yang sudah tua-tua mah nggak akan mengalami. Ternyata sekarang ngalamin gitu ya. Mau tidak mau pun guru-guru yang mungkin digital imigran pun belajar gitu ya, belajar untuk menyesuaikan. Nah, pertanyaan yang menarik itu tadi bagaimana penerapan pedagogi baru ini dengan deep learning yang kolaborasi dengan siswa dalam penggunaan teknologi, tapi di daerah-daerah terpencil gitu Pak, di daerah-daerah yang keterbatasan teknologi gitu. Apakah pedagogi baru ini menjadi kebutuhan, kewajiban atau pilihan gitu untuk mereka gitu Pak? Nah, mungkin itu tanggapan dan pertanyaannya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini saya kembalikan dulu ke Bu Koi. Gimana Bu Koi, monggo. Mana Bu Koi? Ya, baik Pak. Saya ada ya. Ya, monggo. Menanggapi ini ya, yang dari Pak Alex ya. Bagaimana boleh, penerapan pedagogi baru ya. Kalau menurut ini pandangan saya pribadi. Sepertinya mau nggak mau ya Pak, kalau melihat dari kondisi saat ini ya, mungkin kondisi pandemi yang nggak tahu kapan ada akhirnya seperti itu, mau tidak mau itu mau dimanapun kita ya mau nggak mau harus mengikuti pedagogi baru ini dengan sistem digitalisasi seperti itu. Mungkin itu juga sebenarnya kalau di sekolah di sini pun gitu, yang di tempat saya bekerja, awalnya mungkin emang ada pro dan kontraknya seperti itu ya, sebelum kita terapkan pembelajaran menggunakan sistem digital seperti itu. Karena kan nggak semua mampu ya untuk membeli device-nya seperti itu. Tapi akhirnya pihak sekolah memberikan solusi seperti misalnya kayak cicilan seperti itu. Jadi kami di sekolah itu memberikan cicilan untuk tab ke anak-anak yang kurang mampu, yang tidak bisa membeli secara langsung seperti itu Pak. Jadi pihak sekolah sih yang mensupport, atau mungkin pemerintah daerah mungkin bisa jadi ya, sekolah mengajukan proposal ke pemerintah daerah, bisa jadi seperti itu, bisa ada bantuan untuk device-nya seperti itu.
Kalau dari saya tanggapannya seperti yang sudah diterapkan di sekolah sini gitu Pak. Baik, terima kasih Bu Koi. Mungkin yang lain. Sama-sama. Mungkin yang lain, Pak Heri, Pak Ratno, atau Bu Rani, atau Bu Maya, monggo. Nambahin sedikit aja dari Pak Alex sama Pak Alko. Mohon maaf kalau salah. Kalau menurut saya, karena pembelajaran itu adalah istilahnya memanusiakan manusia ya Pak ya. Jadi Memanusiakan manusia. Ya, pendidikan itu seperti itu. Jadi bagaimanapun juga proses pembelajaran yang dilakukan baik itu secara formal maupun informal itu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi maksudnya perkembangan zaman sekarang itu udah memasuki era milenial, revolusi industri, kemudian society 5.0 gitu ya. Jadi pembelajaran juga harus menyesuaikan itu semua Pak. Jadi semuanya serba digital dan sebagainya. Dan ditambah lagi dengan pandemi sekarang gitu. Masyarakat terutama di dunia pendidikan itu juga harus memaksakan semuanya serba digital gitu seperti itu. Jadi intinya kalau menurut saya pembelajaran itu harus menyesuaikan perkembangan zaman yang ada sekarang gitu. Kalau di dunia bisnis, di dunia yang lainnya mungkin sudah serba digital ya kayak online shop yang lainnya, dan dunia pendidikan juga harus ikutin itu Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Tadi seperti yang tadi dibilang sama Pak Alex sama Pak Alko, benar sekali ya bahwa pendidikan itu kita dipaksa untuk serba digital, sementara sarana prasarana terus keterbatasan siswa di rumah juga itu menjadi kendala bahwa proses pembelajaran secara digital itu sulit untuk dilaksanakan. Terlebih lagi untuk guru-guru senior yang mungkin sudah sudah bukan tidak mau ya, mungkin sudahlah gitu. Kadang itu sulit juga untuk diajak maju Pak. Jadi selain sarana prasarana juga kemauan dari guru tenaga pendidikan itu juga menjadi hambatan juga, selain sarana di rumah juga, karena percuma juga di sekolah sudah serba digital tetapi di rumah anak-anak siswa kita masih banyak keterbatasan. Dan itu juga jadi kendala juga bagi kita sebagai guru, sebagai pihak sekolah, bagaimana mewujudkan pembelajaran digital itu, gitu. Secara sarana sangat kurang sekali, gitu, Pak. Seperti itu. Mohon maaf. Oke, ya sip. Terima kasih Bu Rani. Ini permasalahannya adalah apakah digitalisasi itu yang selama ini kita punya itu sudah kategori new pedagogi tidak? Yang selama ini ya. Ini kita ini sudah serba tadi disebutkan betul sudah agak terpaksa karena kondisi yang memaksa gitu ya. Tidak siap. Saat ini kita tidak siap. Karena memang dicanangkannya mungkin 5-10 tahun yang akan datang untuk memasuki ke era digitalisasi ini. Tapi karena pada saat sekarang itu dipaksa, berarti apa? Tidak boleh berhenti kan ya? Kita tidak boleh berhenti. Ya udah kalau gitu nggak usah sekolah aja semua, libur aja, nggak gitu kan? Nggak gitu. Tapi dengan keadaan saat ini, tentunya dengan keterbatasan, baik secara peralatan device dari perangkat pembelajaran, atau mungkin infrastruktur, atau mungkin hal yang lain ya, kebijakan bahkan kebijakan dan seterusnya, itu serba belum disiapin. Tapi karena tadi ini dipaksa, maka walaupun dengan keterbatasan ya kita ikutin gitu ya, kita jalanin dengan keadaan saat ini. Mungkin 10 tahun yang akan datang dengan berbagai kondisi perubahan, baik itu mungkin infrastruktur, sarana, prasarana, kebijakan, dan seterusnya, itu akan berbeda. Jadi kalau sejarahnya hari ini loh, tahun 2020 ini gini loh, atau 2019 itu gini loh waktu kita digitasi ini misalnya. Itu berbicara tentang 2030, itu akan sangat jauh berbeda. Saya yakin akan jauh berbeda.
Karena kita memang sudah digiring ke sana, kita akan disiapkan di sana. Sekarang agak sedikit prematur, tapi kita tidak boleh berhenti gitu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan keadaan saat ini kita tetap konsepnya atau kita punya miss lah, punya matching gitu, punya matching kondisi saat ini sudah selevel berapa kira-kira dengan tadi ya, dengan pedagogitasi gitu ya, atau new pedagogi tadi, atau perubahan pembelajaran yang baru itu gitu. Apakah saat ini sudah mengikuti itu, atau saat ini itu baru hanya memindahkan dari tulisan di papan tulis, kemudian masuk ke PPT misalnya, kemudian disimpan di LMS, kemudian orang atau siswa baca, selesai. Apakah itu disebut dengan new pedagogi? Nah, itu yang jadi pertanyaan berikutnya. Kalau gitu new pedagogi, maka itu udah selesai. Sudah pedagogi semua, new pedagogi, sudah era pedagogi baru nih kita gitu, sudah masuk ke arah sana gitu. Apakah sampai situ cuma segitu atau tidak? Coursera pun yang saya lihat mungkin lebih canggih daripada pembelajaran yang LMS di sekolah atau mungkin di perguruan tinggi, itu mungkin belum termasuk ke dalam kategori new pedagogi. Mungkin ya. Baru sebagian kecil, baru sisi lain. Itu saya pikir ada dua sisi nih. Kalau saya lihat ya, ada dua sisi. Satu sisi digitasi, akses digital, satu lagi sisi partnership gitu ya. Jadi guru dan siswa itu sekarang itu menjadi partner untuk mendapatkan sesuatu pengetahuan gitu. Jadi bisa saling mengisi gitu sekarang itu. Karena tapi kita pada saat menerapkan student center juga akhirnya kita kembali ke jadi penugasannya semua silakan kerjakan, bukan LKS-nya silakan kerjakan. Nah, itu kan student center, saya tinggal melihat apakah gitu juga gitu. Nah, itu yang mungkin perlu kita sedikit konsep dibenahin, bahwa asumsi saya sih new pedagogi itu bukan hanya digitasi. Tidak sekedar buka LMS atau tulisan di buku di PPT-kan. Tidak hanya sekedar itu. Tapi lebih ke tadi ya, bagaimana pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang mendalam atau deep learning gitu. Artinya ada cara atau langkah atau ada hal yang lain sehingga pembelajaran tersebut menjadi efektif. Berbasis tadi ya, teknologi. Jadi apakah dengan teknologi new pedagogi akan jalan? Mungkin. Menurut saya itu mungkin. Nanti tolong tanggapi ya, mungkin. Karena ada dua sisi tadi ya, ada dua sisi. Satu pedagogi, satu teknologi. Untuk apa? Teknologi adalah sebagai alat akselerator untuk mencapai pengetahuan. Kenapa ada pembelajaran? Kenapa ada pedagogi? Dalam rangka untuk mendapatkan atau memberikan atau berkolaborasi atau menemukan atau mendapatkan pengetahuan baru. Dengan pengetahuan otomatis akan punya sikap atau keterampilan baru gitu ya. Atau sikap, sehingga dengan pengetahuan tersebut perubahan sikap terjadi gitu ya. Karena pengetahuan bertambah nih. Dulu hanya satu lokal saja pengetahuannya, pernah saya suatu saat marah-marah gitu ya. Jadi karena pengetahuan saya kurang. Tapi ini deep learning nih, atau mungkin meaningful gitu ya. Karena di daerah di satu daerah saya tergabung dalam suatu daerah tersebut itu marah-marah terus. Kenapa? Karena jalan di daerah itu yang saya lewatin itu ini kok jelek banget ya. Kok perasaan 10 tahun yang lalu sudah jelek. Sekarang 10 tahun yang sekarang kok belum berubah juga gitu kan. Kok belum juga. Kenapa? Ada apa dengan pemerintah? Sudon gitu ya akhirnya kan. Sudon. Ternyata, kenapa? Karena saya hanya lewat situ saja. Dari jalan raya besar, masuk perkampungan, kemudian di situ jalannya jelek sekali. Kemudian ini nggak pernah dibangun. Ini pemerintahnya yang tidak benar gitu kan. Suatu saat saya berkunjung ke tempat lain. Sama levelnya level desa gitu ya. Beda dengan kota dengan desa, beda ya. Di kota mungkin gang saja sudah di aspal atau bahkan sudah di hot mix gitu. Bahkan sudah di beton gitu. Dan desa dengan desa. Beda provinsi. Ternyata parahnya sama.
Itu karena pengetahuan dulu saya masih satu lokal, pengetahuan cuma di situ saja, yang jelek cuma di situ saja, saya marah-marah ke di situ. Setelah pengetahuan saya bertambah, ternyata bukan di situ saja. Bahkan di luar provinsi pun, luar provinsi itu misalnya, tidak ada 2 provinsi, yang tadinya saya selalu provinsi itu, sekarang pindah ke provinsi lain, juga level desanya sama. Level desanya sama. Artinya apa? Sikap saya berubah. Dengan bertambahnya pengetahuan saya, wah ternyata bukan di kita saja permasalahan infrastruktur jalan itu berkendala. Ternyata di tempat lain, bahkan di provinsi lain, bahkan provinsi yang dekat kota besar misalnya, itu ternyata tetap saja kalau level desanya itu yang sudah menjorok ke dalam ya agak jauh daripada jalan raya, level aspalnya udah hilang gitu, tinggal batunya saja gitu, misalnya gitu. Nah itu artinya apa? Itu artinya mencari atau mendapatkan suatu pengetahuan itu dipartnerkan. Jadi kita tidak hanya lagi memberi, tapi mungkin kita mengayomi, kita membimbing. Salah satunya dengan penugasan, betul. Salah satunya dengan penugasan. Tapi tidak hanya itu. Jadi kita partner. Ya bagaimana sebagai partner gitu? Sebagai partner, bagaimana mendapatkan pengetahuan baru sehingga dengan pengetahuan baru itu nanti tidak hanya tahu kognitif saja, tapi dia juga punya afektif, punya moral gitu ya. Punya keterampilan juga gitu. Nah itu jadi tanpa teknologi betul agak susah untuk new pedagogi, tapi bisa karena core-nya tadi Bu Koi, core-nya itu adalah pedagogi. Teknologi hanya alat bantu untuk mengakselerasi pemindahan atau pendapatan pengetahuan dari siswanya tadi. Oke. Sekarang ada tambah lagi kan, ada tip katanya tadi, apa itu? Silakan, ada yang mau menyampaikan pendapatnya dengan saya yang tadi atau tadi dengan Pak Alko, Pak Alex, kemudian Bu Koy yang lain, silakan. Dan Bu Maya, Ibu Rani tadi ya, atau dari Bu Rani juga mau menambahkan atau mau mengcounter atau mau menguatkan atau mau hal yang lain. Silakan, siapa yang mau melengkapi atau minimal kondisi saat ini apakah kita sudah, ini pertanyaannya, apakah kita sudah masuk ke new digital, new pedagogi gitu, kondisi saat ini dengan digitasi saat ini atau tidak? Kalau tidak, apa yang kurang nih? Gitu. Silakan, ada yang mau menjawab pertanyaan itu? Mungkin Pak Suratno yang sudah paling berpengalaman. Mungkin saya menyoroti tentang ininya Pak, apa namanya? New pedagogi kan dengan digitalisasi, teknologi kita harus mengikuti teknologi dan sebagainya. Cuman yang tadi Pak, yang afektif Pak, katakan tadi menyinggung afektif. Di lapangan di saya gitu, anak kelas 10 yang sekarang kelas 11 itu kan ketika kita di pandemi ini dipaksa untuk semuanya digital, akhirnya kan guru itu kan hanya anak nggak boleh ke sekolah gitu Pak, dan guru hanya menyampaikan materi gitu Pak. Sedangkan sebenarnya kan ada unsur yang harus tidak terlepas dari pedagogi, itu kan mendidik ya Pak. Jadi ketika anak itu kelas 11, itu sikap di kelas itu beda jauh Pak dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Sikap ke guru, kemudian sikap ke teman-temannya itu ya kayak apa ya? Ya ke guru tuh nggak hormat gitu Pak, nggak ini gitu. Jadi mungkin new pedagogi ini harus ditambahkan atau harus dilengkapi dengan etika gitu ya. Maksudnya nggak cuma teknologi saja yang dipakai. Teknologi sih bagus lah dengan misalkan dengan e-learning, dengan apapun ya, tapi tetap kita sebagai guru harus ada unsur mendidiknya gitu Pak. Kayak gitu Pak. Ya kalau dari saya, karena di lapangan seperti itu Pak, di lapangan. Karena kita belum siap mungkin dari sisi gurunya, dari sisi sistemnya atau dari sisi siswanya, akhirnya yang terjadi seperti itu. Baik, tambahan dari Pak Ratman nih ya.
tambahan bahwa kita itu pendidik gitu ya, bukan pengajar. Kalau mengajar selesai, ini buat punya materi, bagaimana sampaikan, kemudian diuji, sudah oke, sip, berarti pengajaran saya, bahan ajar saya sudah pindah ke mereka. Tapi kalau pendidik kayak gitu. Bahkan mungkin ini kalau kita adopsi pesantren ya, kalau adopsi pesantren, ada yang mungkin kita hilang gitu ya. Bahkan kalau di pesantren, itu yang diajari pertama kali itu adalah bukan materi, tapi adab ya, tapi adab. Jadi bagaimana adab yang baru datang dengan yang lama, kemudian adab siswa santri ke gurunya, ke kiainya, bagaimana adab nantinya dari santri ke orang tua, bagaimana adab dari yang muda ke yang tua ke yang muda, yang ketua, yang kesebaya dan seterusnya itu diajarin. Jadi sebelum dikasih bahan yang lain, maka disiapkan dulu mentalnya, gitu. Siapkan dulu adabnya. Bahkan kalau lihat cerita-cerita zaman dulu gitu ya Pak ya, mungkin saya suka dengerin cerita-cerita sufi atau apa ya, itu yang jadi itu bahkan bukan karena dia pinter gitu. Yang jadi terkenal itu misalnya Sufi siapa ya? Lupa saya. Paidi, kita pernah dengar nggak Sufi Paidi itu? Wali Paidi di Indonesia gitu ya. Wali Paidi di Indonesia. Kalau pernah dengar atau mungkin apa? Itu dia pas pesantrennya nggak disuruh ngapa-ngapain. Orang lain buka kitab tiap hari diajarin. Wali Paidi itu hanya diajarin tolong sapu ya ruangan ini, bawa sendal kiai, kemudian siapkan keperluan kiai, kalau pengajar setelah ngajar mau makan dan seterusnya gitu. Jadi diadab dulu gitu. Ya baru datang, ternyata apa? Setelah lama pun gitu terus gitu. Setelah lama pun begitu terus. Tidak diberikan ilmu yang tinggi, materinya tidak dikasih. Nah itu adabnya gitu loh. Pertanyaannya kuat nggak mereka? Nah itu kan menguji kesabaran juga. Kalau kuat maka dikasih sesuatu. Kalau tidak kuat pulang dia. Nggak mau di sana mah nggak dapat apa-apa. Nah cuman orang lain diajar, saya cuman dikasih suruh nyapu, suruh ngepel, suruh masak, nggak dapat apa-apa. Misal seperti itu. Nah itu pembelajaran sebenarnya yang tidak kelihatan, tetapi itu kalau diterapkan itu lebih ini ya, lebih mendasar, lebih masuk ke dalam. Tapi apa? Karena sabar gitu ya. Ini yang saya ceritakan ini karena sabar, karena mau diapa-apakan, nerima, ikhlas dan seterusnya. Ini ilmu ikhlas yang penting ya, mungkin ilmu ikhlas gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya ada suatu momen masuk ke dunia ini agak sedikit sufi ya, agak sedikit sufi, masuk ke dunia lorong waktu gitu, lorong waktu. Jadi Paid itu hilang 10 hari kalau nggak salah. Tapi sehari di dunia itu setahun di sana gitu, di lorong waktu itu. Jadi hilang 10 hari, tapi seakan-akan dia hilang 10 tahun. Hilangnya apa? Bukan hilang ini, tapi diambil oleh guru lain. Diajarin. Semua yang diajarin di pesantren itu bahkan dikasih buku atau pelajaran yang lain dalam waktu 10 tahun. Jadi dalam waktu 10 hari ya, 10 hari dunia, tapi 10 tahun di dunia sana. Pas balik lagi ke sana, dia sudah menjadi yang paling tinggi ilmunya. Dalam waktu 10 hari. Kenapa? Karena selalu nurut. Nah itu mungkin adabnya gitu. Jadi siapin dulu adabnya. Kalau bagus adabnya, dikasih ilmunya. Kenapa? Sekarang bahaya. Tidak tahu adab, dikasih pengetahuan. Akhirnya apa? Berantakan. Jadi banyak yang pintar tapi nggak ini kan. Nggak banyak yang pintar tapi digunakan untuk hal yang lain gitu. Banyak yang pandai digunakan untuk cara yang lain. Sehingga ke orang tua jadi rubah, gitu kan, ke tetangga jadi rubah, mungkin ke atasan merasa lebih pintar dari atasnya jadi rubah, gitu. Nah itu kenapa? Karena tadi
kita itu diajarkan mungkin ya, bukan dididik. Bukan dididik. Jadi betul setuju sekali saya dengan Pak Ratno bahwa ada yang hilang dengan konsep ini. Tapi bahkan mungkin luring pun sekarang sudah agak sedikit ingat dengan yang tadi itu saya bilang itu. Dulu anak nakal dicubit sampai merah, bahkan bukan merah sampai biru gitu ya. Ya apa gitu. Sekarang nggak bisa. Jadi agak hilang juga itu. Pendidikannya agak hilang juga. Jadi adabnya juga hilang juga. Nah, itu mungkin jadi setuju saya dengan Pak Ratno. Jadi betul pendidikan itu tidak hanya memindahkan, ini saya punya materi, pindah ke sana, tapi yang lebih penting betul menurut saya adalah adab. Menurut saya adalah afektif. Menurut saya adalah jujur, dan seterusnya. Jadi ada sisi kognitif, ada sisi afektif. Yang sekarang dikejar adalah selalu yang kognitif kan. Ya nih nilainya 100 enggak? Atau nilainya di batas KKM enggak? Ditanya, 9 itu dari mana dapatnya? Dari nyontek atau bukan? Sekarang bagaimana menguji siswa itu? Dengan ujian online sekarang. Itu dia dipaksa, dia nyontek atau tidak? Taunya dari mana itu? Coba kalau sudah terbiasa jujur ya. Mau diapa-apakan juga. Ya kita ujian, silahkan ya kerjakan. Saya datang lagi ke sana, nggak ditungguin, pasti jujur. Tapi sekarang ditungguin pun kita nggak percaya bahwa dia itu jujur. Nah itu kan agak berat sebenarnya kan, agak sedikit aneh itu pendidikan kita itu. Misalnya ini monggo kalau ada ini lagi. Jadi tapi kalau kita kejar efektifnya, nanti materinya ketinggalan, nggak bisa ini dong. Jadi apalagi kalau kelas paralel kan, dua guru yang berbeda, kita baru di sini mereka sudah di sana, pas itu jadi ditegur dan seterusnya. Itu hal yang memang ini ya, hal yang memang dua sisi yang agak berat itu. Jadi kalau kita pengen dua-duanya berarti ada dua effort yang sama-sama harus maksimum gitu. Ditinggalkan salah satu jadi jomblang gitu. Adab terus tanpa isi ya juga ya jadi pemanut gitu, jadi pemanut banget. Jadi waktu zaman dulu mungkin kita gitu, kita nggak punya apa-apa, nggak punya pengetahuan, datang orang asing, dia lebih berpengetahuan, akhirnya kita selalu beradab, terlalu beradab, dijajah pun ya santai saja, dijajah pun ya santai saja, ngelawan itu. Setelah ada pergerakan, baru yang pintar-pintar datang, barulah mulai terorganisasi. Mungkin gitu, jadi terlalu beradab zaman dulu. Nah sekarang sudah terlalu kognitif gitu. Beradabnya agak sedikit mulai pelan-pelan dikikis gitu. Ataukah itu sistematik atau tidak saya belum tahu. Tapi mungkin tugas kita inilah bagaimana mengembalikan itu anak itu menjadi terdidik. Mungkin tidak terpelajar lah, mending terdidik lah, saya pikir anak itu terdidik. Tapi plus gitu, terdidik dan plus artinya pendidikannya bagus, kemudian adabnya bagus. Dia benar, jujur, pintar, nah gitu. Bukan pintar dulu, tapi benar, jujur, baik, pintar. Pintar itu bonus lah. Kayak gitu. Mungkin ada yang lain, silakan. Pak Asep, Pak Bayu, Pak Sapri, monggo Pak Eri. Bu Warjuk nih, bahkan yang belum ngomong. Silakan. Atau mungkin Pak Alko juga, atau Pak Alex menanggapi yang lainnya. Silakan kita ini aja, kita diskusi saja. Ini baru permasalahan, sebenarnya belum tuntas sudah. Ya, Pak. Silakan Pak Alko. Mengenai ini Pak, sekali juga mungkin mungkin ada tanggapan dari teman-teman kan perihal mengenai bahwa kondisi kita sekarang ini dipaksa untuk mengajarkan dan mendidik anak di rumah gitu kan. Dari pandemi itu kita belajar itu kan bahwa kita itu sebenarnya melaksanakan sekolah rumah gitu kan, atau mungkin homeschooling gitu ya Pak ya namanya, namanya. Nah, selama beberapa bulan atau mungkin ya hampir 1 tahun lebih ya mungkin ya. Jadi anak-anak itu di rumah itu kan, dan bahkan
proses pembelajaran dilakukan oleh ibu dan bapak sendiri gitu. Ya sebenarnya kan kalau dalam apa namanya pada hakikatnya sebenarnya kan pembelajaran itu sebenarnya kan dasarnya kan dimulai dari orang tua gitu ya Pak ya. Ya. Orang tua lah yang memulai mendidik anak dulu bagaimana agar anak tersebut menjadi orang yang berguna gitu kan. Nah dengan pandemi seperti ini dipaksa kita seperti itu kan. Akhirnya banyak yang apa banyak kasus mungkinnya. Pada kekerasan anak dipukul, kemudian ya sampai hal-hal yang negatif gitu kan. Kenapa? Karena di tengah kesibukan bekerja, bapak ibu yang punya anak itu kan dia harus mengajarkan anak juga, mendidik anak. Bagaimana yang seharusnya pagi-pagi anak-anak sudah diantar, namun pagi itu anak-anak di rumah terkadang hanya bertemankan dengan handphone atau mungkin televisi. Akhirnya seperti itu selalu dijejali, akhirnya ya merubah watak anak selama beberapa bulan pembelajaran gitu kan. Dan mungkin ini sudah banyak kasus juga mungkin saya rasa kan bagaimana bahwa menyadarkan bahwa pada diri kita bahwa apa sebenarnya bahwa tanggung jawab mendidik itu sebenarnya dari bapak dan ibu yang punya anak gitu kan, dari suami atau istri gitu kan. Nah kemudian satu hal yang saya tanyakan, saya kepikiran juga bagaimana mungkin Bapak bisa menanggapi perihal mengenai homeschooling gitu kan. Karena kalau saya lihat homeschooling itu kan anak-anak itu kan sekolah di rumah gitu kan. Kemudian yang mendidik mungkin bapak dan ibunya atau mungkin yang mendatangkan guru di rumah gitu kan. Walaupun nanti di akhir tahun pelajaran anak-anak hanya melaksanakan ujian paket A atau paket B atau paket C gitu kan. Ya mungkin banyak juga saya tengok itu Pak yang berhasil gitu kan. Yang anaknya justru masih usia SD, mereka sudah punya usaha gitu kan, sudah punya penghasilan gitu kan, bahkan di usia selayaknya apa namanya SMA mereka udah kuliah gitu kan, bahkan ada justru yang ambil S1-nya justru kedokteran padahal dia nggak pernah mengenyam pendidikan formal gitu kan. Nah ini menjadi satu hal yang menarik sebenarnya karena sudah banyak contoh yang sudah berhasil. Namun kita masih kebanyakan dari kita masih berpendapat mungkin kalau kita dari kampung-kampung itu kan kalau nggak sekolah ya kamu nggak pintar gitu kan. Mungkin kalau nggak belajar Pak nggak pintar itu. Iya gitu kan. Kalau nggak belajar nggak pintar gitu kan. Sekolah itu belajar itu kan. Jadi kalau nggak sekolah nggak pintar gitu. Terima kasih Pak. Oke. Nggak ada yang lain, silakan tanggapin kalau mau tanggapin sebelum saya. Pasti pendapat kita berbeda. Karena pengalaman juga mungkin berbeda. Silakan kalau mau nanggapin Pak Talko. Pak Eri mungkin Pak Eri. Atau punya pengalaman yang lain mungkin? Ya, Bu Maya ya, mangga Bu Maya ya. Kalau tadi pertanyaan dari Bapak, apakah digitalisasi saat ini sudah termasuk ke new pedagogi? Mungkin kalau secara keseluruhan belum ya Pak ya, karena kita kan tadi sifatnya tuh kita tuh kepaksa gitu. Tapi kepaksa yang membawa berkah mudah-mudahan gitu ya. Jangan sampai dihentikan, tapi harus tetap dilanjutkan walaupun nanti luring. Kayak misalkan yang pembelajaran yang kemarin seperti daring yang seperti misalkan ada di Google Classroom, kemudian pembelajarannya pakai video dan seterusnya itu harus tetap dilanjutkan kalau menurut saya karena itu sudah bagus, cuman mungkin ada perbaikan-perbaikan. Kalau kemarin kita terpaksa, ya sekarang dengan penuh kesadaran gitu ya. Kemudian kalau pengalaman anak homeschooling tadi misalkan pengalaman saya sebagai seorang ibu yang anaknya juga belajar di rumah kemarin tuh ya lebih ke orang tuanya yang sibuk ya Pak. Orang tuanya sibuk jadi dari pagi nungguin tugas nanti harus masuk jam 12 wah
akhirnya cepet-cepet gitu ya. Jadi kalau ada video yang harus ngerangkum, kalau misalkan anak itu kalau dikasih HP malah nonton yang lain gitu ya. Kalau misalkan ada video YouTube ya udah kita yang ngerangkumin, anaknya disuruh nulis. Jadi ya gitulah, orang tuanya sibuk, anaknya juga sibuk gitu. Jadi tapi mungkin ya tadi yang sebetulnya kan sudah bagus, hanya kesiapan kitanya. Misalkan dari saya sebagai guru ketika daring kemarin itu betul tadi sikap tidak terkontrol. Kemudian yang kedua, ketika misalkan kita ngasih materi, ya perlu kesiapan juga, perlu disiapkan dari awal sampai akhir, dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai penilaian gitu ya Pak. Penilaiannya harus betul, jangan sampai tugas-tugas kemudian misalkan susah nih ngontrolnya, misalkan karena ketika proses pembelajaran itu hanya materi, silahkan catat, ada tugas atau ada video silahkan disimak, ini tugasnya gitu kan ya, seperti itu. Tapi mungkin kalau dari pengalaman saya harus, kalau misalkan yang praktek ketika dikasih video, anak itu harus betul-betul mempraktekkan gitu ya. Tapi ya itu tadi terkendalanya, betul kata Pak Alko, mungkin tidak semua anak juga punya perangkat gitu ya, punya laptop. Makanya ketika benar-benar lost learning gitu ya, jadi ada anak yang mungkin belum pernah pegang, udah kelas 11 tuh belum pernah pegang atau belum pernah nyalain komputer gitu kan ya, karena memang kalau dari video oh iya tapi karena memang tidak punya perangkatnya tidak dicoba gitu Pak. Jadi PR besar buat kita semua gitu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Maya. Mungkin ada yang lain, silakan. Ada yang lain, Pak Anjar atau Pak Asep? Ada dua ya, Pak Asep ya, monggo. Pak Asep Kuadrat, monggo. Oke, mungkin saya bukan menambah kata, tapi hanya konfirmasi atau menyamakan bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Alko, apa yang dikatakan oleh Bu Rani tadi, Bu Maya, apalagi yang sekolah dengan saya, itu memang benar terjadi adanya gitu di sekolah gitu ya, khususnya bahwa yang pertama adalah terkait penggunaan teknologi atau mungkin yang biasa disebut dengan TPEC ya, teknologi pedagogical content knowledge, ya kan. Nah, memang di sekolah itu terkait penggunaan TPEC-nya masih kurang, apalagi yang kata Bu Rani tadi bahwa guru-guru sepuh, nah apalagi bukan tidak bisa ya, nggak mau untuk berubah bahwa sekarang itu eranya era digital yang semuanya serba teknologi. Nah, guru-guru yang sudah sepuh itu mungkin sudah malas, apalagi mohon maaf nih, yang sudah PNS mungkin ya, yang sudah PNS, udahlah, nggak ngaruh ke apa-apa ini, gitu kan. Yang penting kita ngajar, datang ke kelas konvensional, selesai, gitu kan. Nggak peduli mau sekarang era digital, mau sekarang apa, yang penting mah datang ke kelas, absen dan lain-lain, udah selesai, gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi tidak semua guru-guru sepuh seperti itu, cuman memang kebanyakan seperti itu karena malas untuk upgrade kemampuan. Satu itu terkait teknologi. Kemudian juga terkait sikap siswa, ya, attitude siswa ketika terjadi pandemi saat ini itu benar-benar minim atau kurang sekali. Ini terjadi, ini sekedar cerita di sekolah kami gitu ya. Untuk tahun yang lalu yang sekarang sedang melaksanakan PKL itu kami mendapatkan komplain dari salah satu instansi bahwa katanya ini anak sekolah kok kayak ayam ya, gitu kan? Nah, mereka bilangnya seperti kok kayak ayam ya, masuk tanpa permisi, dia nggak tahu mana kepala dinas, mana kasubag dan lain-lain. Ya anggap semuanya sama aja gitu kan. Nah, ini jadi permasalahan kan, ketika di satu sisi digitalisasi, tapi di sisi lain tugas guru yang harusnya mendidik itu tidak tersampaikan atau tidak terjadi gitu karena ya digital itu gitu kan. Nah, makanya efek dari pandemi ini yang merubah ke digital menjadi seperti itu. Nah, kemudian lagi selain daripada itu, yang harus belajar di sekarang ini bukan hanya siswa, tetapi orang tua siswa juga harus belajar. Bahkan sebenarnya di sekarang ini orang tua yang harus lebih belajar.
Contohnya gimana? Contohnya adalah mungkin yang Bapak tadi contohkan adalah ketika siswa dicubit itu tidak masalah waktu dulu. Nah, saat ini justru jangankan dicubit, kita ada razia rambut saja, LSM yang datang. Orang tua yang komplain. Padahal kan waktu dulu ketika saya masih sekolah saja, di razia rambut sampai pitak bahasa kasarnya gitu kan, nggak masalah. Ya memang kita melanggar aturan. Tapi saat ini tidak terjadi seperti itu. Justru orang tua malah menyalahkan. Bahkan ada yang bertanya bahwa apa korelasinya kecerdasan dengan rambut yang rapi? Nah, itu kan bukan apple to apple perbandingannya gitu kan, bukan seperti itu gitu kan. Nah, jadi tidak hanya siswa yang harus belajar saat ini, melainkan orang tua pun harus belajar mengikuti aturan yang ada. Bukan berarti gara-gara ada peraturan yang hak asasi manusia lah atau apalah itu dijadikan sebagai tameng bahwa siswa itu harus istilahnya sekarapmu, sekarap dewek gitu kan. Nah, itulah mungkin yang terjadi saat ini gitu Pak di pendidikan kita. Jadi marwah guru itu semakin hilang. Mengajar dan mendidik itu tidak terjadi. Kita ini sekarang hanya sebatas mengajar saja. Karena mau mendidik takut. Jadi ya udahlah, yang penting materi tersampaikan. Apalagi daring, ya udahlah, ini tugasnya, ini diupload di LMS, saya sudah ngupload, silakan dikerjakan. Yang tidak mengerjakan nilainya dikurangi atau misalkan tidak diberikan nilai, selesai. Nah, tidak terjadi lagi proses mendidik karena itu tadi salah satunya adalah ketakutan yang terjadi ketika orang tuanya komplain dan tidak mengerti akan pendidikan yang sebenarnya. Nah, itu mungkinlah tambahan dari saya Pak sedikit. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Asep Doni. Yang mau nanggapin? Menguatkan? Ya Pak. Oh, silakan Pak Anjar. Sama Pak. Sebetulnya saya juga sangat setuju juga gitu dengan pendapat daripada teman-teman Bapak Ibu guru gitu kan. Saya juga mengalami hal serupa gitu terkait kondisi di mana pada zaman sekarang ini gitu. Jadi kita sebagai yang tadinya ingin bercita-cita sebagai seorang pendidik gitu, malah memerlukan effort yang sangat tinggi sekali gitu untuk mencapai itu gitu. Dan mungkin ya kami itu sekarang ini masih dalam tahap sebagai pengajar gitu, bukan yang menuju ke pendidik gitu. Karena apa? Karena sebab yang hak-hak yang tadi gitu, yang memang yang hak-hak yang seharusnya gitu mungkin ya itu bisa dijadikan sebagai didikan gitu, seolah yang memberikan sikap pandangan yang berbeda gitu. Padahal gitu kan ya, ketika mungkin kita bisa flashback gitu kepada zamannya gitu, di mana mungkin para orang tua gitu, di mana sedang sekolah gitu, hal tersebut bukankah itu bisa memberikan efek tidak sepenuhnya dampak negatif gitu. Justru itu bisa membangun daripada karakter kita juga gitu. Yang mana mungkin ya ada sepertinya mungkin ya ini juga menjadi misteri gitu. Ketidakpahaman atau ketidaksinkronannya itu di sebelah mananya gitu. Yang dialami oleh para mungkin dalam kasusnya orang tua gitu kan. Sebetulnya kalau saya pribadi gitu Pak, ketika menjadi seorang guru, saya suka meminta nomor orang tua gitu kan, atau bahkan meminta tolong bantuan kepada wali kelasnya gitu, yang memang saya sendiri gitu kan, alhamdulillah gitu bisa lebih dekat intens dengan siswa gitu kan di sekolah gitu sebagai wali kelas gitu. Jadi terkhusus mungkin ya saya secara pribadi gitu kan untuk anak-anak saya gitu. Saya kalau saya pribadi setiap tahun itu awal pertemuan dengan orang tua sering memberikan pandangan terlebih dahulu gitu supaya kedepannya tidak akan terjadi miskomunikasi gitu kan. Apa yang disampaikan, apa yang dilakukan sebetulnya bukan untuk memberikan sebuah hukuman gitu, tapi memberikan pengalaman gitu yang mungkin dalam satu event dia
ada yang salah gitu, dan kesalahan tersebut bukan dituntut untuk menuntut guru gitu, tapi belajar untuk diajak berdiskusi gitu. Nah, dan solusi dan pandangan tersebut gitu, ada yang orang tua itu bisa menerapkan gitu dan menyerap apa yang disepakati gitu. Namun ada juga beberapa yang memang belum terlalu melek gitu. Yang tadi gitu, karena mungkin ya pengaruh dari efek digitalisasi juga mungkin ya, yang yang sering beredar kabar hoax gitu kan, kemudian berita-berita yang memang itu bisa menyudutkan satu pihak gitu, itu yang gampang sekali gitu orang Indonesia tuh tersulut gitu. Jadi ya itu juga menjadi tantangan buat kita gitu kan, bagaimana memberikan edukasi tentang digital transformation. Mungkin ini ada kaitannya buat nanti juga ya, tentang masalah digitalisasi ini gitu, kepada siswa, kepada orang tua siswa gitu, bahkan kepada guru, sesama guru pun juga gitu. Karena yang saya alami juga seperti teman-teman yang tadi berada di sekolah gitu, bahwa untuk mengarahkan gurunya saja untuk bisa berpindah gitu dari sistem yang lama ke sistem yang baru, itu sangat-sangat membutuhkan usaha yang yang sangat usahanya itu harus kuat banget gitu, sehingga bisa mengikuti pada eranya gitu. Kadang ya terkhusus gitu ya, saya juga karena mungkin di sekolah ini guru TIK gitu kan, jadi suka suka apa-apa tuh ke guru TIK, apa-apa tuh ke guru TIK gitu. Bahkan ya semacam kayak Pak, ini mindahin data, misalkan cara copy paste dari data A ke dokumen B misalkan, itu saja masih ada yang memang gimana caranya gitu. Nah, itulah mungkin ya kebutuhan yang memang harus didorong gitu. Dan gimana ya caranya gitu. Bahkan ketika login sebuah e-learning saja gitu kan, ini teh gimana gitu kan, padahal kemarin itu sudah diberikan contoh atau tutorialnya gitu. Jadi hal tersebut gitu mungkin belum tersentuhnya dengan yang namanya era new pedagogi ini gitu, karena dari kitanya sendiri juga belum bisa belum bisa mencapai itu gitu. Mungkin daripada gurunya juga daripada gurunya dulu gitu, untuk bisa mendalami, kemudian mentransferkan secara secara step by step, mungkin ya itu bisa dipahami sama orang lain gitu. Karena ya dengan adanya pandemi ini gitu, jadi semua itu dituntut untuk bisa gitu, dan harus gitu kan. Nah, dari kata harusnya ini gitu, banyak yang kalau di saya gitu kan, back to message gitu. Jadi ketika ayo gunakan Google Meet gitu, atau ayo gunakan e-learning gitu, tetap saja gitu, 1-2 orang tuh, saya mah lebih nyaman di WhatsApp ngirim tugasnya. Kalau di WhatsApp nantinya menumpuk gitu kan, nantinya dokumen-dokumennya ini tercecer gitu. Oh enggak, saya mah aman di WhatsApp. Tapi ketika sudah ada kejadian atau kasus, misalkan datanya hilang gitu, nah itu suka menggerutu gitu. Dan itulah yang menjadi tantangan, kenapa ya kemarin sudah dikasih tahu kok malah ngeyel gitu kan, padahal itu bisa memudahkan kita untuk mengakomodir segala sesuatunya gitu, tugas gitu. Kadang bahkan kita sudah udah membuat e-learning nih, penilaiannya sudah secara otomatis gitu, tapi ada saja 1-2 itu yang manual gitu menilainya gitu, karena memang
belum mampu keluar dari zona nyamannya gitu. Dan yang saya lihat ternyata bukan hanya siswa gitu, tapi guru juga, oh ternyata harus ada akibatnya dulu nih, baru mereka itu bisa ada keinginan untuk gitu kan, untuk mempelajari gitu. Jadi ketika di-share-kan untuk menjadi, oh ini ada teknologi yang mudah nih, ini gitu, mereka menolak gitu. Tapi ketika ada sesuatu yang dirasa mereka sulit gitu, baru mereka ingin belajar gitu. Dan itu juga gitu, kenapa ya gitu, saya juga masih bertanda tanya gitu, kenapa ya harus ada dulu kejadiannya baru mencari solusinya gitu. Jadi tidak apa sih ungkapannya tuh, lupa lagi, mencegah gitu ya. Kenapa tidak dicegah dulu gitu? Justru ini harus kebablasan dulu gitu, baru mencari solusi gitu. Seperti itu. Itu mungkin Pak share pengalaman saja gitu mungkin itu. Oke, baik, terima kasih Pak Anjar. Menarik sekali ya, menarik sekali. Memang kayaknya kalau dilihat secara keseluruhan mirip-mirip ya, kejadiannya, kendalanya, mungkin masalahnya mirip-mirip pada dasarnya. Memang buku ini, buku ini bukan karena ada pandemi, tapi ada pandemi, tidak ada pandemi, mungkin ini ada gitu kan. Jadi new pedagogi itu yang di dalamnya itu ada deep learning gitu ya, ada new leadership juga, ada new economy juga. Itu akibatnya ya, akibat kesananya itu bukan karena ada pandemi. Jadi pandemi atau tidak, new teknologi, new pedagogi itu ada. Jadi secara luring, waktu kita sekolah luring nanti itu new pedagogi enggak gitu. Ataukah sekarang daring, akan terterusan daring, kita new pedagogi tidak. Itu dasarnya. Jadi nanti betul ini, terima kasih Bu Koi, mana Bu Koi-nya ya? Kayaknya udah ya Bu Koi telah membuka jalan di bab 1 ini, membuka jalan, nanti akan dalami lagi, lebih perinci, lebih detail, mungkin lebih teknis. Kayak apa sih sebenarnya pedagogi itu gitu kan? Sampai imbasnya ke new economy system atau new sistem ekonomi, sehingga ya tadi bersinergi antara pedagogi, leadership dan ekonominya. Itu mungkin ke sana. Jadi nanti tidak, digitasi itu bukan karena sekarang. Digitasi itu bukan karena daring. Sekarang itu sebagai ya kondisi yang luar biasa saja. Walaupun nanti saat sudah luring, katanya sudah normal gitu ya, tetap saja pedagogi itu ada. Tetap saja digitasi itu ada. Tetap saja. Coursera atau yang lainnya, sebelum pandemi sudah ada Coursera. Sekarang sudah pandemi masih ada. Mungkin setelah pandemi nanti akan ada. Tapi itu ada perbedaan, ya, ada perbedaan. Dengan apakah sudah menginsertkan konsep-konsep new pedagogi atau tidak. Atau baru selangkah lebih langkah standar bahwa hanya baru memindahkan flip gitu ya, flip class atau flip book misalnya, baru memindahkan dari yang tadinya textbook menjadi digitasi misalnya, baru hanya sekedar itu. Tapi new pedagogi mungkin belum, baru tahapnya baru memindahkan dulu, digitasi materi dulu nih gitu, konsep pedagoginya belum nih, misalnya seperti itu nanti saya pikir lama kelamaan kita akan masuk secara detail, sehingga kita di akhir cerita punya kesimpulan level berapa new pedagogi kita saat ini gitu. Apakah level persiapan atau udah level 1 atau level akhir gitu. Nantinya kita mungkin setelah buku ini dibahas semuanya, kita baru bisa menyimpulkan posisi kita ini sudah masuk pedagogi atau belum, kalau sudah masuk level berapa dan gimana. Jadi tidak hanya digitasi saja, karena digitasi itu baru salah satu aspek daripada new pedagogi. Nah, dengan adanya zaman sekarang gitu ya, mungkin asumsi harusnya lebih baik ya, masyarakat terhadap guru itu lebih menghormatin. Kenapa? Karena ternyata
jadi guru itu susah, gitu ya. Jadi guru itu susah. Kenapa dia menyekolahkan ke sekolah? Karena dia nggak mampu. Dia nggak mampu memberi pelajaran, mendidik gitu ya. Karena mungkin bukan karena nggak mampu masalah pengetahuan, tapi nggak mampu karena mungkin dia kerja. Karena nggak mampu mungkin karena dia sibuk. Nggak mampu mungkin karena nggak ada waktu dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga menitipkan, memberikan kepercayaan kepada orang lain, mungkin homeschooling ya, orang lain, atau kepada pihak lain, lembaga secara legal ataupun formal maupun non formal untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Itu kenapa? Karena ketidakmampuan orang tua untuk memberikan pendidikan yang paripurna gitu. Itu dasarnya sebenarnya kenapa mereka disekolahkan, karena mereka tidak ada waktu atau kurang waktu atau tidak mampu memberikan pendidikan kepada anak. Sebenarnya gitu ide dasarnya gitu. Ide dasarnya. Nah, sekarang setelah dibalikin lagi ke mereka harusnya sadar gitu. Orang tua harus sadar. Oh iya ya, jadi guru itu pusing ya. Itu baru mengurus anaknya sendiri kan. Baru 1 orang atau mungkin 2 orang. Bagaimana kita yang 40 orang atau 36 orang atau 30 orang itu maksimum gitu. Dan semua karakter anak itu berbeda gitu. Seberapa repotnya gitu. Itu bagi orang tua. Jadi tanggapan orang tua kepada guru harusnya berubah. Begitu pula harusnya pemerintah berubah gitu ya ke guru. Kalau Depkau karena dia memegang uang terus, ya, memegang uang terus, itu ganjarannya lebih tinggi daripada yang lain. Takutnya apa? Biasanya megang uang banyak, kemudian di rumahnya tidak ada uang, gitu ya. Hanya bawa dari rumah, dari kantor, takutnya gitu. Akhirnya apa? Akhirnya dibanyakin kan. Jadi tunjangannya atau hal yang lainnya dibanyakin tuh Depkau karena urusannya tadi mendapatkan uang banyak lewat Depkau kemudian diolah dan seterusnya. Pertanyaannya kalau Depkau saja gitu apalagi guru gitu harusnya ya. Apalagi guru. Yang tadinya si A itu berubah menjadi si B gitu atau bukan si B, si A plus gitu. Sebenarnya melewati seorang guru tadinya dia 0 mungkin menjadi 10 maksimum atau mungkin jadi 9 minimal atau mungkin jadi 8 lah kalau secara darurat misalnya seperti itu. Itu merubah orang yang tadinya 0 menjadi sesuatu yang sangat berguna atau mungkin jadi berubah total dan seterusnya, baik sikap pengetahuan dan seterusnya, itu harusnya diganjalnya lebih bagus itu harusnya. Nah, permasalahannya mudah-mudahan dengan itu mereka jadi sadar bahwa mendidik itu susah sehingga pada saat ada guru yang melakukan sedikit ya pembelajaran agak sedikit keras gitu ya, pendidikan sedikit keras misalnya menyubit dikit lah atau menoel lah gitu ya, itu wajar lah. Ternyata orang tua lebih parah daripada kita gitu kan, lebih parah daripada guru. Mereka dengan nggak ada yang kadang-kadang alasannya sepele gitu, nggak mau diganggu lagi WA-an atau apa gitu, oleh nanya anaknya nanya nggak mau begini, akhirnya keluarlah kata-katanya atau mungkin tindakannya gitu yang. Nah itu harusnya dari sana mereka orang tua sadar mendidik banyak orang itu susah, 1 orang pun mereka nggak mampu, makanya menitipkan ke lembaga gitu. Nah itu homeschooling saya pikir ada beberapa di negara maju mereka lebih banyak ke sana gitu ya. Jadi bahkan saya ingatnya pecatur ya, pecatur wanita dulu yang lawan siapa gitu ya, lawan Utut gitu ya kalau nggak salah. Itu dia hanya sekolahnya pertama matematika, kedua fisika kalau nggak salah, ketiga apa gitu ya. Ketiga apa? Jadi ada hanya 3 mata pelajaran saja yang dia homeschoolingin. Yang lain enggak. Itu untuk apa? Untuk menunjang ke pengetahuan logika berpikir untuk pecatur gitu misalnya. Mungkin suatu saat kita akan logikanya seperti itu. Jadi kita orang-orang yang misalnya saya pikir anak artis juga banyak tuh yang melakukan homeschooling. Karena mungkin anaknya sibuk atau apa, jadi di homeschoolingkan di materi-materi tertentu karena homeschool itu agak sedikit customize-nya enak nih. Jadi mana yang ditekankan gitu ya. Oh, saya ingin mempelajari lebih dalam. Mungkin lebih dalam daripada mata pelajaran yang lainnya misalnya.
Bahkan kalau yang tidak diujikan lah nggak usah lah misalnya, kadang-kadang gitu. Atau mungkin hanya matematika, agama, dan bahasa, bisa saja seperti itu. Sehingga sekarang alhamdulillah bahwa homeschooling itu bisa melanjutkan dengan adanya paket A, paket B, paket C. Bahkan suatu saat mungkin ada juga yang portofolio ya, kalau nggak salah sekolah portofolio. Jadi paket A, paket B, paket C itu mungkin kadang-kadang tidak perlu ujian gitu. Tidak perlu ujian. Kenapa? Kayak dokter honoris causa. Jadi nggak usah kuliah. Dokter honoris causa kan gitu ya. Tidak usah kuliah. Karena dia sudah melakukan A, B, C, D secara ilmiah, secara akademis, secara apa-apa. Itu sebenarnya sudah melakukan proses doktor. Akibatnya, karena sudah berjalan panjang, bertahun-tahun, menghasilkan karya, merubah kebijakan, bahkan sampai merubah kebijakan negara, bahkan itu ya. Itu akhirnya apa? Layaklah diberi honoris causa dari profile, dari portfolio mereka. Saya pikir ini agak sedikit belum ya, tapi sebenarnya wadahnya sudah ada. Jadi tidak harus kuliah atau tidak harus mendapatkan materi dulu, ujian dulu, tapi dengan portfolio yang ada, dia punya apa, melakukan apa, bisa apa, dan seterusnya, itu bisa langsung dikasih ijazah gitu ya. Ijazah. Oh, levelnya udah level SD nih, paket A, level B, paket B, level C, SMK, SMA, paket C misalnya. Sudah bisa ke sana. Kalau mereka sudah melakukan hal yang lain. Kalau sekarang kan sudah kerja puluhan tahun pun misalnya jadi pekerja di suatu tempat, tapi lulusannya belum sekolah misalnya, atau lulusannya SD, pindah ke paket B, itu nggak lihat sana. Tetap saja harus kursus dulu gitu. Harus ujian lagi. Mungkin suatu saat ke sana. Jadi ada pengakuan. Saya pikir sudah ada ke sana, sudah ada pengakuan. Itu alhamdulillah. Jadi paket C pun sudah diakui oleh universitas, sehingga tidak harus datang dari sekolah yang tertera, tapi yang penting punya ijazah SMA atau SMK atau sederajat. Itu artinya pengakuan. Jadi belajar itu sudah bisa, tadi ya, ubiquitous ya. Jadi sudah bisa kapanpun, dimanapun, oleh siapapun pengajarnya nantinya. Yang penting bisa punya pengetahuan. Nah, baik, mungkin itu dulu hari ini. Kita buka dulu bahwa ada sedikit pergeseran dari masa lalu, gen lalu gitu ya, ke masa sekarang, didorong oleh perubahan zaman, teknologi, dan seterusnya, sehingga perlu ada suatu paradigma baru yang nanti disebut dengan, di buku ini namanya New Pedagogy, yang di dalamnya ada deep learning. Kita bongkar minggu depan satu persatu, bab per bab, untuk menindaklanjutin secara teknis apa itu New Pedagogy. Baik, saya pikir di saya sudah jam melebihi 1-2 menit. Mungkin kita akhiri saja ya pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, izin ya. Oke, ya.